Siang Bu Manuela, apa kabar hari ini Bu? Selamat siang, Bu Mas Riani. Kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu Mas Riani hari ini? Ya puji Tuhan, kabar saya juga hari ini baik. Begini Bu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu sebentar. Apakah Ibu ada waktunya? Soalnya ada masalah yang saya hadapi di kelas saya Bu. Ya, baik Ibu Mas Riani. Memangnya masalah apa yang sedang Ibu Mas Riani hadapi di kelas Ibu? Jadi begini Bu, saya terkendala dalam kegiatan pembelajaran saya di sekolah dikarenakan buku teks pelajaran untuk siswa mereka tidak memiliki masing buku untuk masing-masing siswa, sehingga siswa saya di kelas Bu kurang efektif dalam belajar baik itu di kelas maupun di rumah Bu. Itu masalah saya yang saya hadapi sekarang Bu. Ya, baik. Jadi Ibu Mas Riani terkendala dengan masalah buku anak ya Bu Mas Riani, yang tidak memiliki buku lengkap satu persatu anak ya Bu Mas Riani. Iya Bu. Jadi kira-kira apa yang Ibu Mas Riani harapkan dari perbincangan kita hari ini? Hari ini saya mendapat solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini, dan kiranya Ibu Manuela Tambunan bisa membantu saya untuk mencari solusi ataupun mengatasi permasalahan saya ini, Bu. Baik Ibu Mas Riani, saya senang sekali Ibu Mas Riani boleh sharing ke saya terkait masalah ini. Jadi semoga melalui sharing kita ini kita bisa memecahkan masalah Ibu Mas Riani tadi ya Bu. Jadi dari yang Ibu amati atau yang Ibu alami, kira-kira apa ya yang menjadi penyebab tidak memadainya buku di sekolah Ibu Mas Riani? Penyebab utamanya begini, Bu. Siswa sebelumnya itu jumlahnya tidak sebanding ataupun sedikit dengan jumlah siswa saya yang sekarang ini, Bu. Sehingga dalam pengadaan buku tidak sesuai sekarang dengan jumlah yang saat ini, Bu. Itu yang membuat penyebab pertama, Bu. Iya. Kira-kira ada penyebab lain selain dari hal tersebut? Kalau penyebab lain sih ada, Bu. Memang itu karena jumlah siswa yang mengambil sangat sedikit dibandingkan sekarang. Itu jadi penyebab utama. Jadi bagaimana cara Bu Mas Riani selama ini menjalankan pembelajaran di kelas dengan kondisi buku yang tidak mencukupi untuk persiswanya? Saya lakukan sekarang ini, Bu, di mana siswa yang rumahnya dekat itu, Bu, saya akan memberikan mereka satu buku yang bisa mereka pergunakan. Dan selanjutnya siswa dengan jarak rumah yang sangat jauh, yang tidak bisa berbagi, ataupun yang dekat dengan teman yang lain, dia mendapatkan buku satu per orang dia sendiri, Bu. Jadi itu yang saya lakukan, Bu, untuk mengatasinya. Iya, jadi yang siswa yang rumahnya berdekatan mendapat satu buku begitu ya Bu Mas Riani? Dua siswa. Ya, dua siswa yang berdekatan. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah dengan cara yang Ibu jelaskan barusan itu bisa membantu masalah anak yang tadi tidak optimal dalam mengerjakan PR tadi itu, Bu? Sebenarnya sih, Bu, masih kurang efektif sekali ya, Bu, yang saya lakukan itu, Bu. Karena apa? Ketika siswa yang dekat ini, Bu, mendapatkan buku satu, siswa yang lainnya, temannya yang tadi misalkan si A dan si B,
pertama si A itu mendapatkan buku dan si B temannya tidak mendapatkan buku. Jadi si B ini dia tidak bisa mengerjakan PR ataupun belajar di rumah secara efektif. Nah, itu dia, Bu. Baru ke berikutnya, Bu. Siswa yang si A juga akan bergiliran juga, Bu. Dia juga akan terkendala, Bu, dalam mengerjakan tugasnya maupun dalam belajar di rumah juga, Bu. Saya mau bertanya lagi nih Bu Mas Riani, apakah di perpustakaan sekolah tidak ada buku yang relevan dengan buku siswa yang Ibu Mas Riani pergunakan di kelas saat ini? Sebenarnya di buku di perpustakaan itu banyak buku penunjang ya, Bu. Namun hubungan dengan materi atau sekarang ini karena perpustakaan itu, Bu, kurikulum dan sekarang di sekolah saya itu sudah memakai kurikulum Merdeka, Bu. Berarti artinya buku yang tersedia di perpustakaan saat ini juga tidak bisa dipergunakan gitulah ya Bu Mas Riani. Nah baik, Ibu Mas Riani pernah mencoba enggak untuk menggunakan buku elektronik? Sebenarnya, Bu, saya pernah berpikir untuk menggunakan buku elektronik. Namun saya terkendala di mana di lingkungan sekolah saya itu siswanya masih belum diperbolehkan menggunakan handphone. Dan selanjutnya, kendala yang terbesar itu adalah ekonomi orang tua di sekolah saya, Bu, anak-anak ya. Karena masih tergolong kurang mampu. Jadi siswa saya masih belum bisa orang tuanya membeli handphone kepada anak-anaknya, Bu. Iya. Oh, jadi Ibu Mas Riani, apakah Ibu Mas Riani punya rencana untuk mengatasi masalah buku tadi ini, Bu? Kira-kira apa yang terpikir oleh Ibu Mas Riani begitu? Saya punya rencana sih, Bu. Mudah-mudahan rencana saya ini berjalan ya, Bu ya. Rencana saya Iya. saya membagi buku satu dengan jumlah siswa yang dua dengan dengan ketentuan jarak rumah mereka yang berdekatan. Iya, Bu. Yang saya ke si A. Jadi hari ini misalnya kita bilang si Nesya mendapatkan buku, memegang buku. Untuk hari besok dia tidak bisa memegang buku lagi, namun temannya yang berbagi tadi yang memegang buku. Jadi itu cara pertama saya, Bu, membuat rencana saya. Dan selanjutnya, Bu, saya juga berencana bahwasanya anak-anak ketika saya melakukan tugas ataupun di rumah, mereka yang bukunya satu itu akan mengerjakan di sekolah, Bu. Jadi tidak boleh di rumah mengerjakan. Jadi mereka sama-sama berdiskusi bersama di kelas untuk mengerjakan PR yang saya berikan sehingga besoknya jumpa tidak ada lagi kendala tidak mengerjakan PR. Jadi yang berikutnya, Bu, ketika saya menyampaikan materi untuk besok, mereka juga akan membaca kira-kira apa topik ataupun materi yang akan saya ajarkan besok. Jadi mereka tidak kaku gitu ataupun kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran di besok harinya gitu, Bu. Itu rencana saya, Bu. Iya. Apakah ada rencana selanjutnya, Bu Mas Riani selain itu? Rencana saya pastinya saya tetap berkolaborasi ya, Bu. Saya akan menanyakan kepada kepala sekolah untuk penambahan waktu saya ketika jam pulang, mereka akan saya berikan waktu luang mengerjakan PR dan juga saya akan tetap berkomunikasi kepada orang tua siswa bahwasanya anak-anak
yang memiliki satu buku bagi dua, itu akan tambah jamnya. Tidak lama, paling hanya 20 menit atau setengah jam. Jadi mereka, supaya orang tua tidak mencari-cari anaknya pada saat pulang, itu Bu. Ya, menurut saya ide Ibu Mas Rian itu sudah sangat bagus. Kira-kira kapan Ibu Mas Riani akan merealisasikan rencana Ibu tadi? Saya akan merealisasikan rencana ini kalau bisa hari Senin langsung saya laksanakan Bu rencana ini. Hari Senin akan langsung dimulai ya Bu ya. Apakah dalam kegiatan yang Ibu jelaskan tadi ada yang akan Ibu libatkan? Pasti ada Bu, saya libatkan ya Bu. Yang terutama siswa saya akan terlibat aktif, dan yang kedua orang tua juga harus berperan untuk memantau kegiatan anaknya baik di sekolah maupun terutama di luar sekolah Bu, itu Bu, agar tetap belajar di rumah Bu. Luar biasa sekali langkah yang sudah Ibu Mas Riani ambil, dan itu sudah sangat tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Ibu Mas Riani tersebut. Nah, selanjutnya nih Ibu Mas Riani, saya mau bertanya, komitmen apa yang akan Ibu Mas Riani lakukan untuk kegiatan tersebut? Saya Bu akan terus memantau siswa saya di luar jam pembelajaran agar mereka bisa meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas mandiri mereka, Bu. Jadi saya tetap juga standby ketika mereka berada di kelas, saya juga harus ada berada di kelas juga, Bu. Jadi biar efektif gitu, Bu. Iya. Baik, dukungan apa yang Ibu Mas Riani butuhkan untuk melakukan komitmen tadi? Saya mengharapkan sekali dukungan yang terlebih dahulu dari kepala sekolah saya bersama orang tua murid dalam mengatasi tindakan ataupun untuk menambah sedikit waktu jam pulang tadi yang saya rencanakan tadi Bu, agar mereka bisa efektif dalam mengerjakan PR dan juga efektif untuk membaca buku mereka agar kegiatan pembelajaran besok tidak tidak kaku ataupun tidak mereka mengerti gitu kalau belajar. Eh, Apakah Ibu Mas Riani yakin bahwa rencana ataupun kegiatan yang Ibu sudah rancang tadi itu bisa berhasil untuk mengatasi masalah tadi itu, Bu? Apakah Ibu Mas Riani sudah yakin? Saya yakin Bu, kalau saya konsisten dan saya awasi, pasti anak-anak juga melaksanakan apa yang saya lakukan gitu Bu. Wow, cemerlang sekali ternyata pemikiran Ibu Mas Riani ya. Jadi saya yakin dengan apa yang sudah Ibu Mas Riani jelaskan tadi, maka masalah-masalah yang Ibu hadapi tadi terkait buku dan juga PR dari siswa-siswi Ibu Mas Riani bisa terselesaikan ya Bu Mas Riani. Iya Bu, mudah-mudahan Bu. Ya. Baik, sekarang saya mau bertanya lagi. Bagaimana perasaan Ibu Mas Riani sekarang setelah sharing kita tadi? Pastinya Bu, perasaan saya udah lega, bisa berkomunikasi, bisa juga sharing, walaupun sebentar ya Bu Manuela. Ibu sudah meluangkan waktu dengan saya untuk bercakap-cakap. Saya sangat senang ini Bu, jadi udah ketemu nih titik terangnya bagaimana mengatasi solusi dari permasalahan saya di kelas gitu. Ya, saya juga senang sekali Ibu Mas Riani boleh memilih saya untuk sharing dengan masalah yang Ibu Mas Riani hadapi. Saya berharap besok ataupun secepatnya Ibu Mas Riani sudah bisa mengajar lebih semangat lagi dan dengan senang hati, dan juga siswa-siswi Ibu Mas Riani kelas nanti bisa lebih fokus dan juga lebih optimal dalam mengerjakan PR. Baik, Ibu Mas Riani, kebetulan nih
saya kan ada kegiatan yang mau saya ikuti sore ini, jadi saya mohon pamit dulu ya Bu Mas Riani. Baik Ya, Bu Manuela, terima kasih banyak ya Bu, meluangkan waktu, udah terganggu ya Bu. tidak, sama sekali tidak Bu Mas Riani. Jadi kalau ada nanti masalah lagi, kita boleh sharing-sharing ya Bu Mas Riani. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu Manuela Tambunan. Terima kasih Bu Mas Riani, sampai bertemu kembali ya Bu Mas Riani. Selamat siang Bu Manuela, maaf tadi Ibu menelepon saya ya. Tadi saya kebetulan mempersiapkan siswa kelas 5 yang sedang simulasi ANBK Bu. Jadi saya tidak mendengar telepon dari Ibu Manuela. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Ibu menelepon saya tadi. Iya Bu Mas Riani, selamat siang Bu Mas Riani. Tadi saya mau nelpon Ibu dan sebenarnya saya ingin sharing mengenai masalah saya ini Bu. Apakah Ibu Mas Riani masih sibuk ini? Tentu tidak sibuk lagi Bu, saya sudah selesai. Iya, jadi Ibu Mas Riani punya waktu sedikit ini untuk saya bercerita ya Bu Mas Riani. Siap, siap Bu. Kira-kira apa nih yang mau kita perbincangkan saat ini Ibu Manuela? Jadi begini Bu, saya kan mengampu pelajaran bahasa Inggris di sekolah ya kan Bu. Jadi pembelajaran bahasa Inggris ini kan sangat berkaitan dengan kosakata dan hampir setiap hari atau setiap pembelajaran itu akan ada kosakata yang baru begitu. Jadi sangat memerlukan kamus untuk peserta didik untuk mendukung pemahaman mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris. Namun Bu, akhir-akhir ini semakin berkurang keinginan murid saya ini untuk membawa kamusnya ke kelas begitu. Jadi di awal pertemuan sebenarnya sudah saya informasikan bahwa penggunaan kamus itu wajib dalam pelajaran bahasa Inggris, wajib dibawa begitu. Nah, jadi inilah yang menjadi kendala saya. Akhir-akhir ini murid saya mulai malas begitu membawa kamus di dalam ke dalam pembelajaran bahasa Inggris ini. Inilah yang membuat saya kurang bersemangat, Bu. Jadi begitu ya Bu Manuela. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari sharing kita hari ini Bu? Iya. Ya, melalui sharing hari ini, Bu, saya berharap masalah tadi yang saya hadapi itu, Bu, bisa mendapat solusi ataupun bisa terselesaikan sehingga saya lebih semangat dan tentunya anak-anak ataupun siswa saya bisa lebih termotivasi dalam uh, memperkaya kosakatanya melalui penggunaan kamus. Begitu Bu Mas Riani. Gitu ya Bu ya. Nah kita kembali dulu dari pengalaman Ibu selama ini, apakah Ibu sudah pernah menanyakan kepada siswa mengapa mereka tidak membawa kamus pada saat materi ataupun Ibu mau mengajarkan bahasa Inggris gitu Bu? Ya, saya sudah bertanya Bu kepada beberapa anak yang tidak membawa kamus. Mereka menjawab lupa. Itu yang paling sering alasannya. Dan terkadang juga mereka memang sengaja meninggalkan kamusnya dengan alasan mengurangi beban di tas begitu. Karena kamus ini kan ukurannya lumayan tebal dan berat begitu kan Bu Mas Riani. Dan ada juga yang mengatakan menggunakan kamus itu terlalu ribet begitu. Lebih enak bertanya langsung ke guru, kan langsung dapat artinya begitu. Padahal kan ketika murid ini menemukan kata yang dia cari di dalam kamus, itu kan ada proses berpikir ataupun mental proses begitu. Nah, sehingga nanti
mereka akan lebih, daya ingatnya itu akan lebih kuat begitu. Karena mereka mencari sendiri ketimbang bertanya kepada saya, begitu Bu Mas. Yang Ibu hadapi. Nah, apakah Ibu Manuela selama kegiatan pembelajaran bahasa Inggris selalu mengaitkan materi dengan penggunaan kamus atau hanya materi-materi tertentu saja yang Ibu lakukan agar siswa Ibu itu membawa kamus itu? Iya, memang saya menyadari saya tidak selalu mengaitkan materi yang saya ajarkan itu dengan penggunaan kamus. Kadang-kadang saya mengajarkan beberapa materi itu melalui penjelasan saya saja, begitu Bu Mas Riani. Jadi kira-kira apa yang harus Ibu lakukan ataupun ada rencana yang akan Ibu lakukan dalam menghadapi masalah Ibu ini? Maksudnya Bu, rencana saya untuk mengatasi masalah itu Bu Mas Riani? Ya. Apa rencana Ibu untuk mengatasi masalah itu? Ya, jadi saya terpikir nih di benak saya Bu untuk melakukan strategi di mana rencana saya itu saya akan membuat sebuah kegiatan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu membuat sebuah projectnya itu membuat flashcards kosakata. Jadi di setiap chapter nanti akan ada satu flashcards di mana dalam flashcard tersebut adalah berisikan kosakata baru yang ditemukan oleh peserta didik pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Dan selanjutnya juga saya akan lebih aktif mengajarkan anak saya atau murid saya bagaimana cara menggunakan kamus yang benar. Di samping itu juga saya juga akan lebih mengkreasikan ice breaking saya nanti dengan membuat game yang melibatkan kosakata bahasa Inggris. Begitu Bu Mas Riani. Sebenarnya itu udah ide bagus ya Bu ya. Kira-kira kapan rencana Ibu Manuela memulai kegiatan sesuai dengan rencana yang Ibu lakukan? Kalau bisa sih secepatnya ya Bu Mas Riani, karena tiba-tiba saya nggak sabar ini Bu Mas Riani untuk melakukan rencana itu di dalam kelas, begitu Bu Mas Riani. Kalau bisa besok begitu. Kira-kira ini ada nggak yang Ibu libatkan dalam rencana yang akan dilakukan ini Bu? Ya, untuk kegiatan ini yang saya libatkan itu tentunya saya dan juga peserta didik saya ya Bu, itu yang paling utama. Dan di samping itu juga saya akan komunikasikan juga rencana saya ini kepada rekan-rekan saya yang sama mengampu pelajaran bahasa Inggris ataupun rekan satu MGMP, supaya kami juga sama-sama melakukan kegiatan ini sehingga setiap siswa yang ada di sekolah nanti boleh juga bersama-sama memperkaya kosakatanya dalam belajar bahasa Inggris. Begitu Bu Mas Riani. Oke, bagus Bu. Sekarang komitmen apa yang akan Ibu Manuela lakukan dalam rencana yang Ibu sampaikan tadi? Komitmen apa yang Ibu akan lakukan? Iya, saya akan konsisten
dalam melakukan rencana itu, dan juga saya akan tetap memantau dan mengecek murid saya dalam membawa kamus dan juga menggunakan kamus, sampai saya juga melihat perubahan yang tadinya anak-anak itu malas membawa kamus, jadinya nanti akan semuanya akan membawa dan menggunakan kamusnya secara efektif. Gitu, Bu. Nah, sekarang seberapa yakin nih Ibu dengan teman ataupun rekan sejawat Ibu yang Ibu katakan tadi untuk mencapai keberhasilan daripada yang akan Ibu lakukan tadi, tindakan yang Ibu lakukan? Saya sangat yakin bahwa kegiatan yang saya rencanakan ini akan berhasil dan akan berdampak kepada anak didik saya, dan juga dengan kolaborasi antar rekan sejawat untuk sama-sama saling mengingatkan penggunaan kamus dengan rencana tadi. Sudah bagus, sangat bagus sih Bu Manuela. Apa yang Ibu katakan itu memang harus tetap kita berkolaborasi, apalagi Ibu kan bidang studi, pasti ada teman ataupun rekan sejawat yang satu mata pelajaran ya. Jadi tetap berkolaborasi dengan teman yang lain agar jangan hanya di kelas Ibu aja yang Ibu ampu menggunakan itu. Tetap juga seluruh kelas, baik di kelas 1 maupun sampai ke kelas 3 tingkat SMP, mendapatkan Bapak Ibu sepakati bersama satu mata pelajaran, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Manuela dengan sharing kita hari ini? Luar biasa sekali Bu Mas Riani. Setelah kita sharing itu, saya merasa sangat lega dan merasa masalah saya itu tadi udah ada titik terangnya begitu Bu Mas Riani. Jadi pikiran saya nggak mumet lagi dan semangat saya tiba-tiba naik lagi begitu. Jadi sehingga mungkin besok saya akan langsung terapkan kegiatan ini, dan saya yakin kegiatan ini akan berlangsung dengan baik, Bu Mas Riani. Oke lah, saya juga sangat senang mendengar daripada perasaan Ibu yang tadinya berpikir mumet, tapi karena kita sudah sharing untuk menyelesaikan, mencari solusi dari masalah yang Ibu hadapi sekarang. Nah, terima kasihlah Bu Manuela untuk kegiatan hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Manuela? Untuk saat ini sudah cukup jelas bagi saya semua dan sudah ada solusinya, Bu Mas Rian. Mama. Kalau ada kesulitan di sekolah ataupun di kelas Ibu, boleh nanti telepon saya. Kita akan berbincang-bincang lagi, sharing lagi, Bu ya. Jangan malu-malu dan sungkan ya, Bu ya, untuk tetap berkomunikasi dengan saya, Bu ya. Iya, pastinya Ibu Mas Riani, kita akan keep in touch ya, Bu Mas Riani. Oke, Bu Manuela. Terima kasih banyak Bu Mas Riani atas waktu yang sudah disediakan buat saya mendengarkan curhatan saya ya Bu Mas Riani. Ya, Bu Manuela. Karena perbincangan kita hari ini sudah selesai, jadi saya akhiri dulu ya Bu teleponnya hari ini. Sampai jumpa dan salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih